Saudara-saudara sekalian, sekarang ini kita hidup di dalam keadaan genting, sangat-sangat genting di atas dunia ini. Bagi umat-umat Tuhan, bagi umat yang sisa, beberapa waktu ke depan kita akan melihat penggenapan nubuatan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Bahkan penggenapan nubuatan ini tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Ketika kita berbicara tentang keempat malaikat yang menahan keempat penjuru mata angin, artinya malaikat-malaikat ini akan dilepaskan, maka akan terjadi kekacauan yang selama ini tidak terlaksana dengan sempurna. Ketika keempat malaikat ini dilepaskan, tidak lagi menjaga segala-gala yang akan terjadi di dunia ini, maka penutupan pintu kasihan itu akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, bagi para pelajar nubuatan, para pelajar firman Tuhan, maka mereka akan melihat penggenapan nubuatan yang tidak disangka-sangka yang akan terjadi dengan cepat. Sebagaimana dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan bahwa pergerakan-pergerakan itu terjadi dengan cepat di dunia ini, di dalam segala bidang. Tiba-tiba kesudahan itu terjadi. Dan inilah yang sementara saudara dan saya perhatikan di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, kita lihat yang pertama ketika Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Yang kita tahu bersama, walaupun di depan publik dia tidak menyatakan bahwa dia mengikuti protokol dari Project 2025 yang diajukan pada saat pencalonan Presiden Amerika Serikat di waktu yang lalu. Karena di dalamnya ada satu protokol yang mengatakan bahwa semua calon Presiden Amerika Serikat yang mau dan yang akan dipilih harus mengikuti petunjuk-petunjuk mereka. Yang salah satunya adalah akan mengesahkan hari Minggu sebagai hari penyembahan kepada Tuhan yang akan disahkan secara nasional untuk dilaksanakan warga negara Amerika Serikat. Dan ujung-ujungnya berdasarkan nubuatan yang kita pelajari itu akan dipaksakan kepada seluruh warga negara Amerika Serikat, dan tentunya nanti itu akan berlaku di seluruh dunia dengan berbagai tahapan yang ada, sebagaimana nubuatan sudah nyatakan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Paus terpilih, Paus Leo yang ke-14, ini juga bukan hal yang kebetulan, bukan hal yang terjadi begitu saja, tetapi semua mengarahkan kepada penggenapan nubuatan di dalam Wahyu pasal 13. Ketika binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut ini, yang dikatakan luka parahnya sembuh, ini akan digenapi lewat Paus Leo yang ke-14. Dan semua rencana-rencana berdasarkan nubuatan yang kita pelajari itu akan dijalankan ke depan. Tidak ada yang kebetulan. Tambahan lagi, saudara-saudara sekalian, ketika peperangan berkecamuk mulai terjadi di dunia ini, yang menjadi trending, yang menjadi fokus kita saat ini, ketika Israel dan Iran bertikai, berperang. Dan yang lebih hebat lagi, bahwa negara-negara yang mendukung masing-masing negara, baik Iran maupun Israel, mereka juga sudah menyatakan dengan statement-statement lewat kepala-kepala negara atau
petinggi-petinggi di negara-negara tersebut menyatakan akan dukungan dari kedua kubu ini. Sementara Israel dan Iran berperang. Ya. Sebenarnya ini menggenapi atau melengkapi apa yang sudah terjadi, baik di Vatikan ketika Paus Leo XIV terpilih, dan juga di Amerika Serikat ketika Donald Trump sudah terpilih dan menjalankan agenda-agendanya sampai saat ini. Saudara-saudara sekalian, ini bukanlah hal yang kebetulan. Semuanya bergerak pada jalur yang Tuhan sudah arahkan untuk menggenapi nubuatan yang arahnya kepada pengesahan undang-undang hari Minggu di Amerika Serikat. Saudara-saudara sekalian, kita perlu melihat di belakang dari semua peristiwa yang ada ini, ya, yang menjadi fokus para pelajar nubuatan, menjadi fokus umat-umat Tuhan, melihat bagaimana masa kesukaran awal lewat disahkannya undang-undang hari Minggu itu yang akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, elit global sementara menjalankan program-programnya, tatanan dunia baru atau New World Order, ya, sementara diarahkan untuk disahkan, dijalankan dengan lebih lengkap lagi lewat hari Minggu, lewat undang-undang hari Minggu, Sunday Law. Maka setan dan agen-agennya berdasarkan nubuatan akan menjalankan misinya yang terakhir di atas dunia ini. Saudara-saudara sekalian, ya, kita melihat begitu dekatnya peristiwa yang besar yang sementara saudara dan saya tunggu. Yang kita tunggu-tunggu adalah hari Minggu yang akan disahkan. Dan semua penggenapan nubuatan yang mengarah kepada Wahyu pasal 13. Ketika tanda binatang itu akan dijalankan di Amerika Serikat. Semuanya sudah dalam jalur penggenapan nubuatan ini. Semuanya mengarah ke sana. Saudara sadar atau tidak sadar, ya, kita sementara melihat bagaimana nubuatan-nubuatan yang sudah dinyatakan dan yang beberapa orang sudah jalankan di dalam kehidupan mereka, ya, itu akan digenapi dan mengarah kepada puncaknya ketika hari Minggu disahkan. Sekarang ini, saudara-saudara sekalian, ya, country living bukanlah hal yang dikatakan mereka-reka saja. Bukan hal yang merupakan kita harus pilih, ya. Tetapi itu sekarang sudah harus menjadi kewajiban, keharusan bagi kita semuanya, umat-umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, setan sementara bekerja dengan sangat hebat sekarang ini, ya. Tetapi dengan kejadian yang kita lihat sekarang ini, justru akan mengangkat mata kerohanian kita. Kita bisa melihat bahwa waktunya sudah sangat singkat untuk kita jalankan. Country living bukanlah hal lagi yang kita tunggu-tunggu berdasarkan apa yang dikatakan oleh beberapa orang, ya, masih lama dan seterusnya. Tetapi itu adalah hal yang mendesak yang harus kita lakukan sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, ya, berdasarkan petunjuk firman Tuhan, baik di dalam Alkitab maupun tulisan roh nubuat, maka sudah saatnya dan sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting bagi kita untuk dijalankan. Jangan sampai kita sudah sangat-sangat terlambat akan hal itu, ya. Kita tahu bahwa ketika kita mengikuti perintah Tuhan, kita menurut dari awalnya di waktu-waktu yang lalu, maka Tuhan akan melindungi kita, menjaga kita, ya. Bukan karena kita ketakutan akan satu dan lain hal, tetapi kita menurut mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan agar kita dikuduskan di dalam proses penyucian sekarang ini. Karakter Yesus yang sementara saudara dan saya
ya, tumbuhkan di dalam kehidupan kita, itu sudah harus kita miliki dan jalankan dengan benar. Berdasarkan penurutan yang saudara dan saya jalankan atas petunjuk firman Tuhan, baik Alkitab, Roh Nubuat, maka janji Tuhan, Dia akan melindungi kita. Saudara-saudara, kita tidak dapat membayangkan bagaimana dunia ini akan hancur lewat peperangan yang dikatakan dan digadang-gadang oleh tokoh-tokoh di dunia ini, bahwa akan terjadi perang dunia ketiga. Artinya kehancuran dahsyat itu akan terjadi di seluruh dunia. Saudara-saudara, ketika kita melihat Israel dan Iran sementara berperang, ya, sebenarnya Tuhan sementara mengizinkan dan membuka, ya, nubuatan untuk digenapi secara lengkap, agar hari Minggu atau hukum hari Minggu itu dijalankan. Firman Tuhan adalah pasti, benar adanya. Dan kita sementara menunggu penggenapan nubuatan yang berdasarkan firman Tuhan ini. Saudara-saudara sekalian, kita sudah diarahkan sekarang ini, ya. Karena di kota-kota, ya, akan menjadi sasaran amukan dari setan lewat agen-agennya, lewat peperangan dahsyat yang sementara terjadi, dan itu akan menjalar di seluruh dunia ini. Dikatakan dalam Roh Nubuat, setan senang dia mengadakan peperangan, pertikaian, agar dia bisa menuai orang-orangnya. Artinya dia bisa membunuh orang-orangnya, bahkan membunuh umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan sekalipun, yang diarahkan untuk tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, tidak menurut terhadap firman Tuhan. Di kota-kota besar lah, saudara-saudara sekalian, ya, sasaran senjata-senjata yang mematikan yang ada di dunia ini, itu akan terjadi. Penghakiman Tuhan sementara saudara dan saya perhatikan yang terjadi di kota-kota berdasarkan petunjuk Roh Nubuat, ya. Seharusnya kita sudah menyingkir dari kota-kota. Kita sudah berada di tempat-tempat terpencil, di mana Tuhan akan melindungi kita, di mana saudara dan saya akan lebih banyak waktu bersama Tuhan untuk memiliki karakter Tuhan itu, karakter Yesus itu. Itulah yang akan kita bawa ke dalam kerajaan surga. Ya, sekarang ini adalah waktu yang sangat penting bagi kita semuanya untuk menurut dan menurut. Sekali lagi, menurut adalah jalan keselamatan. Ketidakpenurutan menuju kebinasaan. Oleh karena itu, di saat-saat sekarang ini, saudara dan saya diarahkan, sementara diarahkan agar benar-benar mengikuti petunjuk Tuhan, menurut kepada firman Tuhan. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk saling bertikai, beradu argumentasi untuk hal-hal yang menuju kepada keselamatan. Iman yang tidak banyak bertanya-tanya itu dibutuhkan oleh umat-umat Tuhan sekarang ini, ya. Apalagi kita sudah melihat dunia ini mengarah kepada kehancuran total nantinya, ya. Dengan melihat 3 peristiwa lewat 3 agen, 3 lembaga atau 3 hal yang kita sudah nyatakan tadi di awal-awal tadi, maka dipastikan, ya, penutupan pintu kasihan tidak lama lagi. Keempat penjuru mata angin yang ditahan oleh malaikat Tuhan itu akan dilepas, di mana akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, akan terjadi peperangan yang dahsyat yang tidak bisa lagi dielakkan, karena penggenapan nubuatan itu harus terjadi. Dan di dalam Wahyu pasal 13 tadi, binatang pertama, binatang kedua, dan spiritisme akan menjalankan misinya lebih lengkap lagi di dalam waktu-waktu dekat ini. Dan itu tiba-tiba, tetapi berdasarkan apa yang kita perhatikan sekarang itu akan terjadi. Dan saudara-saudara sebagai umat Tuhan sudah harus mengambil keputusan, ya,
tinggalkan kota-kota. Tinggalkan kota-kota, di mana penghakiman itu akan terjadi di kota-kota, bukan di tempat-tempat terpencil. Karena di tempat-tempat terpencil adalah petunjuk Tuhan. Dan mereka yang menurut berdasarkan firman Tuhan, mereka lah yang akan dilindungi, yang akan diselamatkan. Pada saat-saat sekarang ini, dibutuhkan waktu khusus bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Kita berdoa, kita berpuasa, kita memohon agar persatuan terjadi kepada umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Di gereja-gereja tidak ada gontok-gontokan lagi, tidak ada lagi saling menyalahkan. Tetapi marilah kita bersama-sama bersatu memohon kiranya Roh Kudus Tuhan dicurahkan secara besar-besaran, agar pertobatan itu terjadi kepada kita semuanya. Dan dunia akan diterangi lewat pekabaran-pekabaran 3 malaikat terakhir yang dijalankan oleh saudara dan saya sebagai umat pilihan terakhir di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu. Mari kita ambil waktu bersama Tuhan lebih banyak. Mari kita menurut petunjuk Tuhan. Tidak lagi berargumentasi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi marilah kita berargumentasi bahwa kita perlu keselamatan yang kekal. Kita perlu menurut agar kita tetap berada di dalam jalur di mana kita akan diselamatkan menuju kepada kehidupan yang kekal. Menurut adalah keselamatan, tidak menurut menuju kebinasaan. Saudara-saudara, tanda binatang sementara diproses. Patung binatang sebagaimana yang dibangun di Babel oleh Nebukadnezar. Itulah tanda binatang yang merupakan perwujudan dari patung yang dibangun oleh Nebukadnezar lalu. Sementara menuju kepada kelengkapannya. Tanda binatang tidak lama lagi, ya. Saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan menguasai kita semuanya dan memberikan kepastian kepada kita di dalam hati kita masing-masing untuk mengambil keputusan yang benar saat ini, sebelum kita sangat-sangat terlambat di dalam mengambil keputusan menuju kepada keselamatan. Saya yakin Tuhan sementara memproses, ya, siapa-siapa yang akan dimeteraikan sekarang ini. Siapa-siapa yang akan menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Yaitu mereka-mereka yang mau menurut dan menurut. Tidak banyak berargumentasi, tidak banyak alasan untuk menjalankan apa yang Tuhan sudah nyatakan. Saudara-saudara, ikuti petunjuk Roh Kudus sekarang. Ikuti semua pekabaran-pekabaran yang mengarahkan saudara dan saya agar siap menyambut hari-hari di mana masa kesukaran itu ada di depan kita. Dengan mengikuti petunjuk Tuhan yang benar, saudara dan saya, ya, akan dimeteraikan, karena kita tidak tahu waktu pemeteraian yang sangat singkat yang sementara berlangsung saat ini menjadi giliran saudara dan saya. Kita tidak tahu. Tetapi pada saat ini anggaplah ini hari-hari terakhir bagi saudara dan saya untuk mengambil keputusan siap dimeteraikan untuk menjadi calon-calon pewaris kerajaan surga. Saya, saudara dan kita semua rindu kita boleh masuk di dalam kelompok 144.000. Mari kita termotivasi untuk mengarah ke sana, karena kita memiliki potensi untuk menjadi calon-calon pewaris kerajaan surga, calon-calon 144.000 yang tidak akan mengalami kematian sampai Yesus datang kedua kali. Itu kerinduan kita. Dengan penurutan yang saudara dan saya jalankan saat ini, maka Tuhan akan memeteraikan kita. Tuhan akan memasukkan kita menjadi kelompok-kelompok yang diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya di waktu-waktu terakhir kita berada di dunia ini. Kitalah yang akan melihat penggenapan nubuatan yang besar ke depan.
Tetapi kita sekali lagi perlu menurut dan menurut. Iman yang ada pada saudara walaupun berbeda-beda, tapi kita menurut, maka Tuhan akan tambahkan. Bahkan karunia-karunia yang lain Tuhan akan tambahkan juga di dalam kehidupan kita. Sekaligus kita menjalankan misi untuk menyelamatkan sesama kita yang ada di jangkauan kita. Tuhan Yesus lewat Roh Kudus akan memberkati kita, menyanggupkan kita untuk menghadapi hari-hari yang sukar yang ada di depan kita. Sekaligus untuk mengambil keputusan, memilih menurut daripada mengikuti petunjuk-petunjuk dunia yang lain. Tuhan memberkati kita.